pagi, bertemu lagi dengan Bu Sinta. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang sering berantem di kelas? Kalau habis berantem, harus gimana sih? Tentunya harus ada guru yang melerai dong, terutama guru yang profesional di perannya, yaitu guru BK. Yang pertama nih, Ibu mau jelasin yaitu pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah layanan yang diberikan kepada seorang yang membutuhkan pendampingan ahli untuk dapat berkembang lebih optimal. Nah, bimbingan dan konseling itu beda loh anak-anak, karena bimbingan bersifat singkat dan mengarahkan saja untuk pengambilan keputusan. Sedangkan konseling memerlukan durasi lebih panjang untuk mengarahkan setiap langkah penyelesaian masalah. Persamaannya hanya membantu individu untuk lebih optimal dalam berkembang. Selanjutnya, mengapa diperlukan BK di sekolah? Karena contohnya ketika ada yang berantem, guru BK bisa memberikan bimbingan karakter, bisa berupa teguran dan nasihat atas perbuatannya. Selanjutnya, apabila ada yang bukan guru BK, bisa memberikan bantuan anak-anak semua dengan terus support, diberi semangat, dan bimbingan psikologi korban. Ketika anak-anak bingung dengan masa depan, bisa banget nih buat konsultasi untuk mendapatkan pengarahan tentang keterampilan hidup dan jenjang yang harus ditempuh. Guru yang artinya digugu dan ditiru, guru tidak hanya mengajar, karena mengajar bisa dilakukan oleh semua orang, sedangkan mendidik belum tentu bisa semua orang lakukan untuk membentuk karakter anak melalui interaksi yang optimal guna menunjang masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling atau BK, yaitu membantu individu dalam mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Selanjutnya ada fungsi BK, yang pertama yaitu bimbingan, memberikan arahan dan informasi untuk pengembangan diri. Yang kedua atau konseling, menyediakan dukungan emosi dan pemecahan masalah. Yang ketiga atau terakhir yaitu pencegahan, berupa identifikasi dan mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius. Selanjutnya ada orientasi BK, yaitu berfokus pada pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir individu untuk mencapai kesejahteraan secara holistik. Yang terakhir ada asas-asas BK, mencakup kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, dan kebenaran. Kemudian ada prinsip-prinsip BK, mencakup prinsip individualitas, perkembangan, dan komprehensif yang menekankan pentingnya pendekatan holistik pada setiap individu. Yang kedua yaitu profil guru yang berkualitas. Guru berkualitas harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam konteks bimbingan dan konseling. Seorang guru yang berkualitas akan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, baik secara akademik maupun emosional, mampu memberikan perhatian dan arahan yang sesuai terutama bagi siswa yang memerlukan bantuan lebih dalam pengembangan diri, mampu bekerja sama dengan konselor sekolah untuk memberikan dukungan lebih lanjut jika siswa mengalami masalah serius, mengembangkan hubungan yang harmonis dan empatik dengan peserta didik, serta mampu memahami karakter dan kebutuhan unik dari masing-masing siswa. Kemudian ada tindakan yang dapat dilakukan agar kegiatan BK bisa dilaksanakan. Bisa dengan mengintegrasikan kegiatan BK dalam pembelajaran sehari-hari, seperti mengajarkan keterampilan hidup dan pengendalian emosi, membangun komunikasi yang baik dengan konselor sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan lebih mendalam. Kemudian bisa mengadakan sesi khusus di dalam kelas untuk membahas masalah sosial dan emosional dengan cara interaktif dan edukatif. Yang terakhir, melibatkan orang tua dalam proses BK melalui pertemuan atau konseling keluarga. Selanjutnya, mengapa memahami karakter peserta didik penting? Karena memahami karakter peserta didik penting
minat dan gaya belajar yang berbeda. Dengan memahami karakter mereka, guru dapat menciptakan metode pengajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Kemudian beberapa karakter yang perlu dipahami yaitu kepercayaan diri, kemampuan sosial, minat belajar, kekuatan emosional, dan kecenderungan perilaku. Yang terakhir, cara memahami karakter peserta didik dapat dilakukan melalui observasi, interaksi personal, tes psikologi sederhana, serta komunikasi yang terbuka dengan siswa dan orang tuanya. Pola umum 17 dalam pelayanan BK terdiri dari 1 wawasan BK berupa pengetahuan dasar tentang bimbingan dan konseling serta peran dan fungsinya di sekolah. 4 bidang BK berupa pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian 5 kegiatan pendukung diantaranya adalah pengumpulan data,